Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sampaikan salam damai sejahtera, selamat beribadah untuk saudara-saudaraku yang ada di Bali, saudaraku yang ada di Papua, saudara-saudaraku yang ada di Jakarta, yang ada di Batam, yang ada di Kudus, di Lembang, di Sukoharjo, yang ada di sini, dan juga saudara-saudaraku sidang jemaat yang ada di rumah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa menikmati ibadah kita saat ini. Kita percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan sudah hadir di tempat ini, dan kita akan menikmati pengorbanan dan juga kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita di dalam ibadah kita saat ini. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita naikkan pujian kita, arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Sama-sama berdiri, saudara. Jalanmu tak terselami oleh sebab hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, enak dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dari atas sekali, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, Namun satu aku percaya, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di
rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu besar bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, bagi penggembalaanmu Tuhan, bagi domba-domba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau berdoa sapa terus bagi kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mengingatkan terus bagaimana Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami lebih dari segala sesuatunya. Bahkan di saat yang kurang baik sekalipun Engkau tetap ada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan, sebab Engkau bertanggung jawab Tuhan terhadap kami semua Tuhan. Engkau izinkan semuanya ini atas izin-Mu Tuhan, tetapi Engkau tetap mengendalikan Tuhan. Tidak ada yang luput dari kendali-Mu Tuhan, semuanya ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah saat-saat yang tidak baik ini membuat kami lebih Tuhan rindu untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk kembali bersekutu dengan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini berada di rumah-rumah masing-masing Tuhan. Tetapi kami akan menunggu waktu-Mu Tuhan, bagaimana Engkau akan mengerjakan semuanya ini dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap setia, tetap bergumul Tuhan, tetap berdoa, tetap seiman dalam satu pengharapan dan kasih kepada Engkau di dalam penggembalaan ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami hargai saat-saat ibadah kami, saat-saat sabat kami Tuhan, saat-saat perhentian kami hargai untuk Engkau berbicara kepada kami dan mencurahkan isi hati-Mu kepada kami di saat Engkau berbicara di tengah-tengah Tuhan sidang jemaat-Mu. Saat ini Tuhan, hati kami buka selebar-lebarnya Tuhan. Biarlah pikiran perasaan hati kami persembahkan kepada Engkau, sehingga hati kami ini Tuhan menjadi sesuatu bencana yang siap untuk diisi dengan kasih-Mu dimanapun kami berada, baik yang ada di kota Semarang maupun yang di luar kota Semarang, bahkan di luar pulau sekalipun di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memimpin dan menyertai seluruh sidang jemaat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu ibadah kami ini Tuhan. Kami hargai, kami siapkan kehidupan kami puji besarkan nama-Mu dan memperlihatkan hati kami untuk mempersiapkan menerima firman-Mu menjadi kepujian kemuliaan kaki-Mu. Terima kasih, berterima kasih. Kami sambut hadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita saat ini. Kita percaya dengan sungguh-sungguh Dia ada di tengah-tengah kita. Kita menaikkan pujian kita dari hati kita yang paling dalam dengan sukacita, dan kita percaya pujian yang kita persembahkan dari hati kita yang paling dalam akan memberikan sukacita bagi kita dan juga menjadi pujian kehormatan bagi kita. Puji nama Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, kita akan naikkan pujian kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita akan kembali sama-sama pada berdiri saudara. Kita akan naikkan pujian kita. Bersuka
peliharaannya besar bagi kita. Dia memelihara hati kita dengan kasih-Nya, dan Dia adalah gembala kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia memberikan rumput yang hijau dan tenang dimanapun kita berada. Oleh karena itu, jika kita memiliki sukacita karena keadaan kita yang tidak baik, maka inilah kesempatan kita belajar untuk mengalami kematian dan juga kebangkitan bersama dengan Tuhan. Kita akan terus percaya kepada Tuhan kita, mengembalakan kita kepada pujian Tuhan. Dengan sayapmu kita akan naik kembali pujian kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat rohku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu rasa menantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tengah tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau meninggal, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dari atas, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu rasaku ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tengah hati, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau bukan tinggal, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dari atas sekarang, kita akan sama-sama berdiri. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu rasaku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tengah tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan
dengan saya kuatan terbang. Dengan sayapmu ku akan terbang Selanjutnya serahkan pada di saya. tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat mahal ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah Raja di atas segala raja bagi kehidupan kami semua, umat yang telah Kau merdekakan dari segala dosa, umat yang telah Kau lepaskan dari segala kegelapan lewat korban-Mu di atas kayu salib, merupakan teladan yang sempurna, merupakan perbuatan yang sempurna dari Tuhan untuk mengangkat kehidupan kami semuanya yang berdosa, yang hina, yang senantiasa melakukan segala yang tidak berkenan kepada Engkau. Namun Engkau senantiasa mengasihi kami melalui firman demi firman yang Kau nyatakan. Maka kami boleh mendapatkan kemurahan dari Tuhan, sehingga kami boleh ditegur dan boleh kami bertobat dan bertobat sampai kami boleh mengalami pembaharuan demi pembaharuan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka setelah kami memuji Engkau, ini saatnya kami berdiam diri untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman-Mu. Seperti perempuan Maria Magdalena, seorang perempuan yang berdosa, namun Tuhan sangat mencintai karena anak-Mu ini begitu setia di dalam mendengarkan firman-Mu. Maka Maria ini mengambil bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Maka saat itu juga Tuhan, kami bersama-sama rindu mengambil bagian yang terbaik di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami percaya di saat kami akan mendengarkan firman-Mu, tentu burung-burung di udara, roh-roh jahat itu tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk mengambil bagian yang harus kami makan. Oleh sebab itu saat itu juga Tuhan, kami serahkan pada Engkau roh-roh lain, kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu kami dalam mendengar firman-Mu. Saat itu juga kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pergi dari tempat ini, dari rumah kami. Karena Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan Tuhan, turunlah Roh Kudus di tengah-tengah kami, supaya kami bisa merasakan hadir-Mu di dalam menyampaikan suara-Mu, dalam menyampaikan firman-Mu kepada kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sekarang kami bersama-sama merendahkan hati menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam damai sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya, baik yang bersama kami di tempat
tempat ini, juga seluruh domba-domba yang ada di rumah masing-masing, yang semuanya sudah siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Juga saudaraku yang jauh di luar Jawa, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang segera kita dengarkan bersama. Oleh sebab itu saya sampaikan Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Ya, biarlah sukacita melingkupi kita semuanya pada Sabat ini, pada kesempatan ini, sehingga kita beroleh kasih kemurahan Tuhan. Damai itu senantiasa ada dan berada dan tinggal di dalam kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan kembali, ya, sebab Tuhan mengingatkan bahwa kita masih punya PR yang belum selesai, yaitu tentang Nabi Elisa, ya, Nabi Elisa. Maka pada kesempatan ini kita akan kembali, ya, untuk mendengarkan bersama dan mempelajari bersama sampai kita merenungkan bersama bagaimana Elisa ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tidak hanya Israel yang jasmani, tetapi kita juga Israel yang rohani, dari kekuatan kerajaan Aram, dari kekuatan iblis yang luar biasa yang sekarang bekerja dengan sangat-sangat kuat. Oleh sebab itu, melalui apa yang akan kita baca bersama-sama, kita diingatkan kembali bahwa Elisa, walaupun Elisa sampai mati, ya, ternyata Elisa masih meninggalkan kuasa yang luar biasa dari tulang-tulangnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih ingat pada saat terakhir kita menerima berita tentang Elisa, di mana Elisa saat itu dalam keadaan sakit. Ya, Elisa dalam keadaan sakit, namun Elisa, ya, menginginkan Raja Yoas, Raja Israel, untuk datang kepada dia, ya, dan saat itu setelah Raja Yoas, Raja Israel datang, maka Elisa langsung berbicara kepada Raja Yoas, ya, hai anakku, ya, ambillah busur dan panah. Untuk kita masih ingat, ya. Kemudian setelah itu tariklah anak panah itu, tetapi kemudian tangan Elisa ditempelkan atau diletakkan di atas tangan dari Yoas. Kemudian Elisa menyuruh menghadapkan, ya, panah itu ke arah timur, di mana dibuka jendela, ya, dan dipanahkanlah di sana. Setelah itu Elisa menyuruh mengambil anak-anak panahnya, ya, untuk dipukulkan ke tanah, ya, dan Yoas memukulkan ke tanah sampai 3 kali. Tetapi sebetulnya Nabi Elisa menghendaki sampai harusnya 5 sampai 6 kali. Setelah itu, ya, Elisa meninggal dan akhirnya dikuburkan. Pada saat, ya, setelah dikubur, ternyata di Israel banyak gerombolan dari Moab. Dan gerombolan dari Moab ini, ya, kita tahu suka merampok dan membunuh, sehingga pada saat ada orang yang sedang mau menguburkan orang yang mati, begitu melihat gerombolan Moab ini, langsung lari dan mayatnya dibuang saja di kuburannya Elisa. Maka apa yang terjadi? Orang itu hidup karena terkena tulang Elisa. Ya, luar biasa. Yang
Coba kita baca kembali ya. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 ya. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, kita sudah banyak mempelajari tentang Elisa ini. Ya. Maka pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan sedikit pengertian daripada perbuatan yang dilakukan Elisa. Ya, kita tahu Elisa ini sangat luar biasa, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, menolong, mengangkat bangsa Israel saat itu yang dijajah oleh kerajaan Aram. Ya. Pada saat yang terakhir sebelum mati, ya, dia menyuruh Yoas untuk mengambil busur dan anak panah. Ya, busur itu kita ingat perjanjian Tuhan kepada kita. Sebab pada saat busur atau pelangi terjadilah perjanjian antara Tuhan dan Nuh. Ya, dan anak panah itu adalah firman Allah. Ya, seperti Yesaya pasal 49 ayat 1. Dan Tuhan dikatakan bahwa anak panah itu firman yang merupakan perjanjian itu dinyatakan kepada bangsa Israel dan dinyatakan kepada saudara dan saya. Setelah itu, ya, kalau ada perjanjian akan firman Allah, ya, maka kemudian Elisa menempelkan atau menaruh tangannya di atas tangan dari Yoas. Itu memberikan kesempatan atau berikan pengertian kepada kita semuanya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita di dalam menarik busur atau melakukan firman Allah. Tuhan selalu menyertai dan mendampingi kita. Mengapa? Kalau kita berjalan sendiri, maka arah kita pasti ke daging. Tetapi kalau Tuhan, tangan Elisa bicara tangan Tuhan, ya, menempel, menuntun kita, maka arah kita mengarah kepada kekudusan. Oleh sebab itu, ya, tangan Elisa ditaruh di atas tangan Yoel, ya, supaya kita semuanya sebagai Yoel yang rohani di dalam melakukan firman Allah, ya, tetap dapat pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Kemudian Elisa menyuruh Yoas untuk memanahkan ke arah timur. Dan kita tahu bahwa timur itu bicara kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah.
itu hadirnya dari timur. Artinya bahwa firman Allah yang kita kerjakan harus mengarah kepada kemuliaan di dalam Tuhan, bukan mengarah yang lain. Selanjutnya setelah itu Elisa menyuruh Yoas untuk mengambil anak panahnya untuk dipukulkan ke tanah. Tetapi dalam kenyataannya Raja Yoas maksud saya hanya memukulkan ke tanah sebanyak 3 kali. 3 kali itu bicara tentang korban Kristus yang menebus dosa kita. Ya, korban Kristus yang menebus dosa kita. Ya. Maka Elisa mengatakan tidak cukup. Seharusnya kamu harus memukulkan sampai 5-6 kali. 6 kali itu 2 double. Artinya selain kita menerima penebusan Yesus, maka kita juga harus mengalami pertobatan melalui firman Tuhan, sehingga kita benar-benar kudus, dikuduskan oleh darah Yesus dan dikuduskan oleh firman Allah. Itu maunya Elisa rohani, maunya Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi kita tidak cukup ya sebagai kehidupan Kristen hanya puas menerima penebusan darah Yesus, tetapi lebih daripada itu, setelah kita terima penebusan darah Yesus, kita harus mengalami penyucian lewat firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya maka Elisa mati. Ya, Elisa mati. Apa yang terjadi setelah Elisa mati ini? Ya. Apakah habis sudah kuasa dari Tuhan terhadap Elisa? Apakah sudah habis? Kita kembali ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 ya. Sesudah itu matilah Elisa. Ya, setelah melakukan semuanya itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Amin, puji Tuhan. Ya. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kejadian setelah Elisa mati. Di situ ada 3 hal yang bisa kita periksa bersama, bisa kita teliti bersama. Yang pertama adalah setelah Elisa mati dan dikuburkan, muncullah gerombolan Moab. Muncullah gerombolan Moab ke Israel. Ya. Jadi setelah Elisa mati dan dikuburkan, muncullah gerombolan Moab menuju atau masuk ke Israel. Kemudian yang kedua, ya, pada saat orang menguburkan orang dan melihat gerombolan datang, mayat langsung dicampakkan ke kubur Elisa. Ya, yang kedua adalah pada saat orang menguburkan orang dan melihat gerombolan datang, mayat langsung dicampakkan ke kubur Elisa. Kemudian yang ketiga, ya, demi mayat tersebut terkena tulang-tulang Elisa, hiduplah orang itu. Demi mayat tersebut terkena tulang-tulang Elisa, hiduplah orang itu. Puji Tuhan. Pada kesempatan pada saat ini kita akan bersama-sama ya membahas yang pertama, yaitu setelah Elisa mati dan dikuburkan, gerombolan Moab masuk ke Israel. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Elisa ini gambaran Tuhan, gambaran firman Allah. Ya, gambaran firman Allah. Kalau di situ dinyatakan Elisa mati dan dikubur, ya, maka itu memberikan satu penerangan pada kita semuanya bahwa ada saatnya
firman Allah itu terkubur. Firman Allah itu mati dan firman Allah itu terkubur ada saatnya. Pertanyaannya, mengapa bisa mati dan mengapa bisa terkubur? Padahal firman Allah itu sangat berkuasa. Dia kekal, ya, kekal selama-lamanya. Terus siapa yang mengubur? Siapa yang membuat mati? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, memang kalau kita mengingat tentang adanya penaburan benih, benih itu ditaburkan di 4 tempat yang berbeda. Tapi di dalam perjalanannya yang hidup hanya satu. Yang hidup hanya satu, yaitu di tanah yang baik, ya. Di tanah, di jalan, benih itu mati. Firman Allah menjadi mati. Di bebatuan, firman Allah itu hidup sementara, kemudian mati. Di semak duri, hidup sementara, terhimpit, kemudian mati. Ya, itu 3 hal itu, ya, firman itu menjadi mati. Kemudian kita juga bertanya juga, saudaraku, kalau Tuhan tahu bahwa penaburan benih itu menjadi mati, kenapa tetap dilakukan? Kenapa harus dikerjakan? Ya. Coba kita baca dulu ya, dalam Injil Lukas pasal 8, 5 sampai ayat yang ke-11. Ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ya, Lukas pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Ya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Terus Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Puji Tuhan. Kalau Tuhan berikan perumpamaan 4 tempat yang ditaburi firman Allah, dan kenyataannya yang 3 mati, yang 1 hidup. Mungkin kita semuanya bertanya, kalau itu memang penaburan yang di 3 tempat itu adalah mati, kenapa Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan kerjakan? Bukankah itu sia-sia? Itu pikiran kita. Tapi pikiran Tuhan lain. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan, waktunya baik atau tidak baik, di tempat baik atau tidak baik, taburkan firman Allah. Masalah tumbuh, itu Tuhan yang mempunyai pertumbuhan. Sedangkan para rasul hanya menyampaikan firman Allah. Coba kita baca dulu 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus ya dengan tegas tetap menyampaikan firman Allah apapun hasilnya, ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus
yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya, terus Beritakanlah firman. beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terus Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. ya, Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Rasul Paulus tetap mengatakan, tetap kerjakan tugas pelayananmu untuk memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, baik atau tidak baik tempatnya, tetap kerjakan. Ya, itu Rasul Paulus. Mengapa begitu? Apakah Rasul Paulus memikirkan kalau kita menaburkan di tempat yang tidak baik pasti mati? Rasul Paulus tidak punya pikiran itu. Tetapi mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Buat apa kita menaburkan firman Allah, pengajaran yang luar biasa, yang muluk-muluk, tetapi tidak berhasil? Mungkin pikiran kita seperti itu. Tapi Tuhan lain, saudaraku. Tuhan pernah mengatakan, apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Jadi kalau 3 itu kelihatannya itu mati, tetapi kita lihat apakah di tempat 3 itu ada hidup firman Allah? Kita lihat, kita buktikan. Ya, yang pertama adalah dikatakan penaburan benih di jalan. Penaburan benih di jalan. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, akulah jalan. Berarti kalau penaburan itu di jalan dalam konteks rohani, maka sebenarnya penaburan itu tidak salah. Sudah di jalan yang benar. Tetapi masalah berhasil atau tidak, itu tergantung pada yang menerimanya. Tuhan mengatakan ada 2 jalan, ya, di jalan yang sempit dan di jalan yang luas. Pada saat penaburan terjadi, apakah penaburan yang di jalan sempit itu tidak berhasil? Berhasil. Tetapi yang di jalan luas itu yang tidak berhasil. Jadi kalau Tuhan menabur firman Allah di jalan, dengan jalan adalah Tuhan Yesus sendiri, itu sama sekali tidak salah. Justru di situ Tuhan menyatakan pemilihan itu di situ itu. Ya, coba kita baca Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, terus 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Aneh. Jadi jalan itu sebenarnya ada 2 cabang, satunya sempit, satunya lebar. Ya. Kalau kita bicara firman Allah yang bisa hidup dan bertumbuh sampai berbuah-buah, maka mereka yang menerima firman itu siap untuk memperkecil diri masuk pintu yang sempit.
Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi kalau mati, boleh hidup dan akhirnya berbuah. Mati mau mematikan hawa nafsu daging. Jadi walaupun penaburan itu di jalan, ya, image orang di jalan pasti mati. Ternyata Tuhan tidak seperti itu. Kalau di jalan kita mau mematikan wasa daging kita, dia akan tumbuh. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-24. Ya. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepada Tuhan Yesus berkata kepada kita, yaitu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya, ia tetap satu biji saja. ya, terus. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Disinilah yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di jalan itu penaburan akan berhasil kalau kita masuk jalan yang sempit, mematikan hawa nafsu daging. Akan berhasil. Sebab Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan sudah menjadikan jalan. Kalau di jalan ini penaburan benih terjadi, Tuhan juga memilih mana yang mematikan hawa nafsu daging, itu yang akan berhasil. Sebaliknya, ya, kalau kehidupan lebih memilih jalan yang lebar atau jalan yang luas, yaitu kehidupan yang tidak mau mematikan hawa nafsu dagingnya, itulah yang mati. Ya, mati. Puji nama Tuhan. Jadi kalau di situ sempat Elisa mati dan dipendam, firman Allah dipendam, tetapi pada saat, ya, orang mati menempel pada tubuhnya, ada kuasa kebangkitan. Artinya kalau kita mau mati bersama Tuhan Yesus, ya, dikatakan Elisa yang rohani, ya, mati dikuburkan, kita bersama-sama mati, hawa nafsu daging kita, justru kita akan hidup dan tumbuh. Tetapi kalau kita tidak mau mematikan hawa nafsu daging kita, bagikan kita berada di jalan yang luas, ditabur firman seperti apapun, kita abaikan, ya, sebab kita tidak mau mati. Jadi sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang pertama dari penaburan benih di jalan. Ya. Kemudian yang kedua, penaburan benih di bebatuan. Ya. Hidup sebentar, kemudian mati. Ya. Sama, saudaraku. Kalau di situ dikatakan batu, kita lihat batunya dulu. Rasul Petrus berbicara kepada kita. Dia adalah batu penjuru. Ya, kalau kita mau menempel di atas batu itu, tentu kita akan dibangun tumbuh hidup. Tetapi kalau kita tidak mau menempel pada batu itu, kita pasti mati. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya, puji Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Karena itu buanglah segala kejahatan, Ya, terus. segala tipu muslihat, Terus. dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Terus. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, terus. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Ya, Tuhan, terus 4. dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Batunya hidup, terus. yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Ya, kembali bahwa Tuhan yang dilempar ya sampai di atas kayu salib itu di batu yang hidup, bukan batu yang mati. Ya, tentu berbeda batu yang hidup dan batu yang mati. Ya, batu yang hidup ya itu banyak dipakai oleh tukang-tukang ya biasanya untuk membersihkan apa-apa tuh batunya tuh lebih ringan sudah. Ya, batu hidup tuh lebih ringan. Dengan batu mati itu berat sekali. Di sini kalau Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah batu hidup, berarti sebenarnya Dia ini mudah sekali untuk bisa menyatu dengan kita sebagai batu-batu yang di atasnya. Mudah sekali karena Dia hidup. Ya, Dia hidup. Berbeda kalau Dia mati. Ya, dan tidak bangkit. Maka akan sulit sekali untuk kita menempel. Dan di sini saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ya, batu yang hidup, ya, sebagai dasar kita ini, kalau kita tadi bicara tentang penampuran, tentang firman Allah, artinya bahwa kalau kita sebagai batu yang diletakkan di atasnya, kita berusaha untuk menempel pada batu yang hidup, sang firman yang hidup itu, maka kita akan hidup dan tumbuh. Tetapi kalau kita tidak mau menempel pada batu yang hidup, ya, sebab apa? Sebab kita lebih memilih batu yang lain yang keras, maka pasti mati, Ya, jadi kalau di sini Rasul Petrus mengatakan Yesus sebagai batu hidup, Dia firman yang hidup, kita mau menempel pada pribadi Yesus, tentu kita pasti hidup dan tumbuh sampai berbuah-buah, bahkan di bangunan yang luar biasa. Tapi sementara kalau kita meninggalkan batu yang hidup, memilih batu yang lain, batu yang keras, karena kita keras hati, tidak akan tumbuh dan hidup dan tidak akan berbuah-buah. Disinilah yang menjadi suatu pengajaran bagi kita bahwa setelah kita mematikan hawa nafsu daging itu, seharusnya kita harus selalu rindu menempel pada pribadi Yesus, batu yang hidup, firman Allah yang hidup. Selalu rindu akan firman Allah. Maka firman Allah itu berkuasa untuk membuat kita hidup dan kita tumbuh sampai kita berbuah-buah. Tetapi kalau kita tidak mau menempel pada firman yang hidup karena kekerasan hati kita akan gagal. Tinggal kita pilih. Jadi kalau kita boleh artikan atau kita simbolkan bahwa kalau firman Allah pernah berada di bebatuan itu nantinya mati, itu mereka yang mengeraskan hati. Tetapi bagi mereka yang selalu rindu akan disucikan, dikerjakan oleh firman Allah, maka justru hidup dan bertumbuh. Ya. Oleh sebab itu, kalau banyak orang berpikir bahwa penaburan di bebatuan itu pasti mati, nanti dulu, batu yang mana? Kalau batu itu Kristus sebagai penopang kita, sebagai dasar kita, justru kita hidup. Ya. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berpikir menyalahkan. Kenapa? Kok sudah benar-benar hasilnya mati? Kok Tuhan teruskan penaburan benih itu? Ternyata Tuhan mempunyai dua pengertian, mau terima atau tidak. Ya, itulah yang dengan dasar yang kuat bagi kita. Kita tinggal pilih mau menempel pada Tuhan Yesus atau tidak menempel, karena kita lebih memilih batu yang keras, bukan batu Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebab orang yang menempel pada batu itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya, apalagi kalau batu itu sudah diplaster. Ya, jadi batu dan batu di atasnya sudah diplaster. Tidak kelihatan.
Hal itu juga memberikan satu pengertian kepada kita semuanya, bahwa kekerasan hati seseorang itu tidak kelihatan. Tuhan yang tahu. Demikianlah kita yang menempel pada firman Allah itu sungguh-sungguh atau tidak, juga tidak kelihatan. Karena pada saat batu itu sudah ditutup dengan semen plester, sudah tidak kelihatan. Jadi di sini Tuhan yang tahu. Tinggal kita pilih aja yang di hadapan Tuhan. Kita mau menempel pada Kristus sang firman yang hidup, atau mengeraskan hati untuk menolak firman Allah. Kita tinggal pilih. Tuhan yang tahu. Ya, manusia tidak tahu. Ya, seperti tembok itu begitu ditutup oleh lapisan sampai ditutup wallpaper, ya, di dalamnya sudah tidak kelihatan. Jadi kekerasan hati itu yang tahu Tuhan, ya, yang tahu Tuhan. Tetapi kalau kita memilih selalu rindu dekat dengan firman Allah dan mau selalu disatukan oleh firman Allah, kita boleh hidup dan tumbuh. Puji Tuhan. Ya, inilah penaburan yang kedua. Dan biasa firman Allah walaupun dikubur ternyata hidup. Orang mengatakan dikubur pasti mati, tapi Tuhan lain. Dikubur justru hidup. Firman Allah itu tidak bisa mati. Makanya firman Allah dikatakan sampai selama-lamanya. Firman Allah tidak pernah bisa mati, tetapi selalu berhasil. Tapi orang yang menolak firman Allah, itulah yang akan mati. Mati rohani. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita masuk penaburan yang ketiga. Penaburan yang ketiga adalah penaburan di semak duri. Kalau kita membayangkan semak duri itu kok sepertinya begitu tajam, ya, kalau kita lewat pasti kena durinya, ya, kalau kita lihat dari sektor manapun, ya, kok tidak tampak keindahannya, ya, duri luar biasa, pertumbuhannya juga luar biasa. Kalau kita menanam sesuatu, ya, ini antara tanaman yang baik, ini semak duri, sama-sama, ya, ditanam. Ya, mana yang lebih cepat tumbuh? Semak duri. Padahal penampilannya sama sekali tidak ada keindahannya. Justru, ya, begitu merugikan kita. Ya, kalau kita lewat bisa tergores. Tetapi pertumbuhannya cepat. Artinya duri itu cepat sekali bertumbuh. Tapi kita lihat, ya, ya, kalau Tuhan menaburkan benih di semak duri, ya, dikatakan di ayat lagi terhimpit dan mati, terhimpit dan mati. Ya, itu pikiran kita. Dan firman Allah dalam Lukas juga disebutkan begitu. Dikatakan orang yang khawatir, orang yang bimbang itu bagaikan penaburan benih di semak duri, khawatir dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini, ya, kita lihat pada saat benih itu ditaburkan, apakah benar-benar mati? Ya, apakah benar-benar mati? Memang kalau ditaburkan di semak duri, ya, akan kesulitan untuk tumbuh. Ya, untuk itu Tuhan sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi hal itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Supaya anak-anak Tuhan, supaya hidup jemaat itu tidak terkontaminasi atau termakan oleh duri itu, maka dia sendiri yang rela ditanami dengan duri. Kita baca Markus 15. Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20a. Ya. Markus 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-20a. Ya. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Ya, terus Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Ya, terus Menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas ditanamkan di atas kepala. Masuk.
ke kepala Tuhan Yesus. Terus Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya salam hai Raja Yahudi. Terus mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. ya terus Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. amin. Jadi kita bisa melihat bahwa dur itu sangat tajam. Setiap kehidupan yang kena, ya tentu akan tergores dan berdarah. Itu duri. Oleh sebab itu, Tuhan mau menaburkan firman Allah ke duri. Dia harus menyiapkan diri dulu supaya penaburan itu berhasil. Maka dia rela kepalanya yang ditanami dengan duri terlebih dahulu. Ya, tujuannya apa? Supaya setiap firman itu akan bisa hidup dan tumbuh di dalam kehidupan kita semuanya. Sekarang kita perhatikan saudaraku, apa yang terjadi saat Tuhan ditanami dengan duri. Apakah di situ ada damai sejahtera? Apakah di situ ada pengampunan? Ya, ternyata tidak. Yang ada justru penghinaan, yang ada justru olok-olokan, yang ada justru penghinaan yang luar biasa sampai meludahi Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Itu para prajurit memperlakukan Tuhan seperti itu. Saat itu kita lihat, apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus mengomel? Apakah Tuhan Yesus mau balas dendam? Tidak, sama sekali tidak. Justru pada saatnya, ya, membuang undian, Tuhan berdoa kepada mereka supaya dosanya diampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, hal ini memberikan satu pengertian pada kita. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa benih yang ditabur di semak duri itu pasti mati, tetapi kalau Tuhan campur tangan, justru akan hidup, karena Tuhan mau menanggung segala duri itu. Artinya Tuhan berlapang hati, Tuhan bersabar, Tuhan mengampuni dosa. Dan itu juga ditujukan pada saudara dan saya. Jikalau penaburan benih kepada kita, ya dikatakan di tempat yang beri, tetapi hati kita suka mengampuni, hati kita tidak mendendam, hati kita murah, hati kita sabar, justru benih itu akan tumbuh dan tumbuh sampai berbuah-buah. Oleh sebab itu, ya, Tuhan mengatakan, itulah kasih. Kasih itu rela berkorban. Walaupun disakiti seperti apapun, tetap bisa mengampuni dosa orang lain. Kita baca Matius 5 ayat 43 sampai 45. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengarkan firman Allah, yaitu kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Iya. kasihilah musuhmu dan Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, justru berdoa, bukan menyalahkan, bukan mendendam, tapi justru mengampuni dan berdoa bagi mereka. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu kamu jadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin, puji Tuhan. Jadi Tuhan beda dengan pikiran kita. Tuhan, ya, menaburkan benih di semak duri, tetapi tetap berhasil.
Karena apa? Ada suatu pengampunan dosa di situ. Ya, yang tidak suka menyakiti, ada suatu pertobatan, ada suatu keubahan, tidak mau menyakiti. Yang dulu tidak bisa mengampuni menjadi sang pengampun. Yang dulu pendendam sudah tidak menjadi pendendam lagi. Itu benih firman Allah itu akan berhasil walaupun di tengah-tengah semak duri yang luar biasa, tetap berhasil tumbuh dan sampai berbuah saudara. Ya. Kemudian kalau kita lihat saudara, kita lihat duri semak duri itu tidak ada yang indah. Ya. Semak duri dilihat dari sektor mana saja, tidak ada keindahannya sama sekali. Hal itu juga memberikan satu pengertian pada kita bahwa orang yang tidak bisa mengampuni dosa, orang yang pendendam, orang yang selalu menyimpan kesalahan orang lain itu, dilihat dari sektor manapun juga sama sekali tidak baik. Apalagi dilihat Tuhan, sama sekali tidak ada baiknya. Padahal Tuhan rindu menerima yang baik. Ya, tapi kalau dilihat semak duri, bagaimana Tuhan akan mau menerima kehidupan mereka yang seperti itu? Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Coba saya minta tolong dibacakan Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, terus Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Terus? Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. ya, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar Mengapa kalau pas melihat selumbar di mata saudaramu, terus sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ya, ketahui? sering kita melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kekurangan kita, sehingga sering tanpa sadar kita menghakimi orang lain itu. Ya, bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita semuanya, di dalam rumah tangga kita semuanya juga seperti itu. Selalu melihat kesalahan ya orang lain. Mungkin kalau suami istri, seorang istri melihat kesalahan suaminya terus, tapi tidak bisa melihat kekurangannya sendiri. Juga seorang suami selalu melihat kekurangan, kesalahan daripada istri, sementara tidak pernah melihat kesalahan dan kekurangannya sendiri. Ini sama. Ini semak duri, saudara. Semak duri yang hasilnya tidak akan bisa diterima oleh Tuhan. Dan mungkin Tuhan akan terima seperti itu. Oleh sebab itu kalau Tuhan tadi mengatakan, aku sudah menerima tanaman di kepalaku ditanami dengan duri, itu untuk menentu kita. Bagi kita yang mau mengoreksi diri, yang suka mengoreksi diri, bukan mengoreksi orang lain. Ya, terus 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Ya. biarlah aku mengeluarkan selumbar Biarlah aku mengeluarkan sumber itu dari matamu. padahal ada Pada balok di dalam matamu. Terus, Hai orang hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, Ya. maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. amin. Koreksi diri dulu. Tuhan menghendaki koreksi diri dulu. Jangan mengoreksi yang lain. Sebab di dalam pribadi kita masing-masing banyak sekali kesalahan. Itu yang harus kita cabut. Harus kita cabut, ya. Harus kita habiskan itu sampai kita bisa melihat Tuhan dipermuliakan. Ya, sebab Tuhan rela ditanami duri di kepalanya untuk menolong kita semuanya. Puji nama Tuhan. Maka dari penaburan 3 benih di tempat yang berbeda itu, bisa kita simpulkan bahwa mereka akan mati dan tidak akan bisa tumbuh dan tidak akan terima hidup yang kekal. Yang pertama adalah
jika mereka bagaikan penaburan di jalan, tidak mau mematikan hawa nafsu daging. Yang kedua, mereka tidak mau bersatu dengan batu yang hidup, yaitu kehidupan yang tidak menghargai penyucian akan firman Allah karena keras hati. Dan yang ketiga adalah tidak bisa menerima pribadi Tuhan yang sudah ditanami duri, tetapi lebih memilih semak duri itu sendiri adalah kehidupan yang ditandai dengan suatu kebencian atau memendam kebencian, tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, dan tidak mau mengoreksi diri sendiri, selalu mengoreksi orang lain. Jadi 3 hal ini yang terjadi, maka benih itu pasti mati. Tetapi sebaliknya, kalau kehidupan kita, walaupun penaburan di jalan dikatakan mati, tetapi kalau kita berada di tempat pintu jalan yang sempit mau mematikan hawa nafsu daging kita, justru kita tumbuh dan berbuah-buah. Dan kalau kita ditempatkan di bebatuan, tetapi kita memilih batu Kristus yang hidup, yaitu kita selalu rindu untuk menempel pada firman Allah, justru kita hidup, tumbuh dan berbuah. Dan yang terakhir, di penaburan benih yang ada di semak duri, tadi di batuan, di semak duri, dan kita senantiasa melihat Yesus sumber pengampun, teladan yang mengampuni, dan kita mau mengampuni yang lain, susah kita akan berhasil. Puji nama Tuhan. Maka selanjutnya setelah dinyatakan tadi siapa Elisa mati dan dikuburkan, ada gerombolan yang muncul. Artinya kalau firman Allah itu dikubur atau dibiarkan mati oleh kehidupan kita semuanya, tidak diberikan kesempatan untuk tumbuh, maka yang muncul gerombolan orang lemah. Coba kita baca kembali 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-20. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa gerombolan Moab dan gerombolan lain disebutkan 2 Raja-Raja pasal 24 saudaraku, salah satunya gerombolan Moab ini gerombolan yang sangat menakutkan. Setiap kehidupan yang bertemu, maka bisa dirampok, bahkan dibunuh. Maka gerombolan Moab ini bicara tentang sang pembunuh, dan sang pembunuh yang rohani adalah iblis sendiri. Iblis. Jadi kehidupan yang tidak mau mematikan hawa nafsu daging, yang tidak mau menempelkan diri pada firman Allah, dan tidak suka mengampuni dosa orang lain, tidak mau koreksi diri, maka itu dikuasai oleh sang pembunuh ini, yaitu gerombolan Moab, dalam arti pembunuh yang luar biasa. Itulah iblis yang sekarang bekerja dengan luar biasa. Kalau kita membaca Yohanes 8 ayat 4, inilah sang pembunuh, itu iblis. Coba kita bacakan saja untuk menambah catatan kita. Yohanes 8:44 Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Terus Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dan di dalam dia tidak ada kebenaran firman Allah. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, tidak ada firman Allah, tidak ada. Penaburan benih itu disingkirkan. Itu iblis. Terus apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Terima kasih. Jadi kalau 3 hal itu terjadi pada kehidupan kita, baik di jalan, di bebatuan, maupun di semak duri, dan kita menolak penaburan benih firman karena hawa nafsu daging kita yang tidak mau kita lepaskan, kita tetap mengeraskan hati, dan kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka sebenarnya
Kuasa iblis sang pembunuh ini menguasai kita semuanya. Dan itu tidak terasa. Anak Tuhan yang dikuasai oleh iblis sang pembunuh itu tidak terasa. Tetapi terasanya, ya, dikatakan di ayat yang ke-20, ya, Moab, gerombolan Moab itu, ya, itu datangnya kapan? Coba kita baca ulang, datangnya kapan itu? Ya, gerombolan Moab itu datangnya kapan? Coba kita lihat kembali, datangnya kapan? 2 Raja-Raja 13 tadi, ayat yang ke-20, kita baca ulang. Datangnya kapan tuh? 2 Raja-Raja 13 ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Terus? Adapun gerombolan Moab sering memasuki Gerombolan waktu sering masuk ke negeri itu pada pergantian pada setiap pergantian tahun baru. Ya. Tahun baru. Pergantian tahun itu tahun baru. Dan kita tahu setiap tahun baru kita inginnya segalanya baru. Hidup kita diperbaharui, ekonomi kita diperbaharui, segala sesuatunya rindu untuk diperbaharui. Ya. Jadi iblis ini luar biasa. Kalau dia datang pada setiap pergantian tahun atau tahun baru, yang dimana secara rohani anak-anak Tuhan tuh rindu hidupnya di baru di hadapan Tuhan, itu dicegah, di stop dengan 3 hal tadi, ya, dengan seperti penampilan ini, di stop dengan itu. Jangan sampai anak-anak Tuhan itu jadi baru di hadapan Tuhan. Ya. Itu iblis luar biasa bekerja pada akhir zaman ini. Jangan sampai gereja Tuhan, sidang jemaat itu mengalami pembaharuan, mengalami menjadi ciptaan yang baru. Iblis menyetop. Maka disinilah kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Kita mesti waspada. Ya, jangan sampai 3 penaburan benih di jalan, di bebatuan, dan di semak duri itu seperti pikiran kita. Tetapi kita belajar dari pikiran Tuhan. Mau hidup di jalan yang sempit, itu yang sempit. Mau hidup di batu Kristus, dan mau di duri yang ditancapkan di kepala Yesus, bukan duri yang lain. Maka disitulah kita akan menjadi ciptaan baru. Oleh sebab itu, kalau iblis bekerja dengan luar biasa saat ini, ya, kita yang mulai dikuasai dengan hal-hal tersebut, apakah kita hanya diam saja? Apakah kita nerimoin pandung bahasa Jawanya? Apakah seperti itu? Disinilah Rasul Yakobus berbicara dengan tegas. Lawanlah iblis. Harus kita lawan. Lawan dengan apa? Dengan firman Allah yang hidup, firman Allah yang kita kerjakan, firman Allah yang tumbuh, firman Allah yang memerdekakan kita. Bukan firman Allah yang kita matikan. Selama firman Allah itu kita matikan, bagaimana kita bisa melawan iblis yang begitu kuat? Maka kita harus belajar, harus berusaha menghidupkan setiap firman Allah yang kita terima. Kita hidupkan, bukan kita tekan mati, tapi kita hidupkan. Coba dibaca Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, terima kasih. Lawan, tunduk kepada Allah itu tunduk pada firman Allah. Hidupkan firman Allah itu yang ada di dalam hati kita. Jangan kita tekan, kita matikan. Justru kita hidupkan.
Itu yang mampu melawan kuasa iblis. Luar biasa. Ya, suatu pengajaran buat saudara saya bahwa firman Allah itu adalah berkuasa, maka dia hidup sepanjang masa, tidak pernah mati. Tetapi justru kita yang suka mematikan firman itu di dalam hati dan jiwa kita. Puji nama Tuhan. Maka kalau kita mau merawat firman Allah itu baik-baik, maka firman Allah itu berkuasa. Walaupun dikatakan bahwa Elisa itu tinggal tulang-tulangnya saja, ternyata tulangnya berkuasa dengan firman Allah. Walaupun kita hanya mempunyai firman Allah sepotong, ya, yang kita ingat hanya sepotong, tetapi kita pelihara dengan baik-baik, firman Allah itu berkuasa dan menghidupkan saudara dan saya semuanya sehingga tumbuh sampai berbuah-buah. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, ya, kalau kita bisa menang, maka kita dikatakan kita mengalami suasana tahun baru betul-betul. Artinya hidup kita diberikan sesuatu yang baru oleh Tuhan. Ya, Rasul Paulus bicara kepada jemaat Korintus, ya, kurban Kristus membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, 2 Korintus pasal 5. Ya, kurban Kristus. Kenapa? Tuhan rela, ya, kepalanya ditanami oleh duri, ya, supaya kita mendapat pengangkatan. Darah mengalir luar biasa. Dia mau kita semuanya menjadi ciptaan yang baru. Ya. Di Wahyu pasal yang ke-21, Tuhan juga merindukan kita menjadi ciptaan yang baru. Di situ dinyatakan hal-hal yang luar biasa di Yerusalem baru. Artinya ciptaan baru ini betul-betul, ya, diarahkan dari dunia ini sampai ke Yerusalem baru kepada saudara dan saya semuanya. Ya. Tetapi Rasul Paulus khusus memberikan pesan yang terakhir kepada jemaat Galatia. Kalau kita menjadi ciptaan baru, karena kita betul-betul mau memelihara firman Allah dengan baik, maka dia berbicara dan kita akan baca bersama. Ya. Galatia pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ini pesan khusus kepada jemaat Galatia dari Rasul Paulus, ya, karena jemaat Galatia mau hidup baru, ya. Galatia 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus sama sekali dia tidak mau apapun kecuali salib Yesus. Kecuali Yesus yang berkorban di atas kayu salib dan mati dan bangkit. Itu saja yang diinginkan oleh Rasul Paulus, ya, selama hidupnya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Puji Tuhan. Rasul Paulus hanya memilih salib Kristus, tidak memilih yang lain. Sebab apa? Dia rindu menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Juga Rasul Paulus rindu jemaat Galatia ini juga menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Sebab ada apa di balik ciptaan baru itu? 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Ya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Rasul Paulus itu kenapa? Dia bersikeras untuk menjadi ciptaan baru. Jemaat Galatia juga menjadi ciptaan supaya ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita berarti di hadapan Tuhan. Di kehidupan anak Tuhan yang sangat berarti, yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Siapa yang berarti, yang sangat berarti di hadapan Tuhan? Bukanlah mempelai wanita. Mempelai wanita itu sangat berarti bagi Tuhan. Kenapa?
Karena dia sungguh memelihara firman Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut sang mempelai pria selalu didengarkan dan dilakukan. Itu mempelai wanita, itu menuju pada sidang jemaat saya dan saudara yang selalu merindukan firman Tuhan, yang selalu rindu disucikan firman Allah, yang selalu rindu penaburan benih firman Allah, tidak peduli di mana pun berada, selalu menghargai firman Allah dan selalu rindu dibentuk oleh firman Allah, sampai Tuhan mengatakan, oh kamu sangat berarti di hadapanku. Oh luar biasa. Ya Tuhan mau seperti itu. Kita sedang jemaat, Tuhan mau menjadikan kita semuanya berarti, sangat berarti di hadapannya. Itu nanti Yerusalem baru. Ya, Tuhan mau seperti itu. Tetapi selama di dunia bagaimana? Kita baca ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat dan atas Israel milik Allah. Amin. Luar biasa. Tuhan luar biasa. Selain dia persiapkan kita menjadi pribadi yang sangat berarti di hadapannya, sebagai mempelai wanita yang luar biasa, karena kita selalu teguh berpegang pada kebenaran firman, dibentuk oleh firman Allah dan tinggal di dalam kasih Allah, melakukan firman-Nya, sehingga kita diciptaan yang baru, kita yang berarti di hadapan Tuhan. Tuhan juga mau damai sejahtera dan rahmat turun dari surga kepada kita semuanya yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera, memberikan rahmat pemeliharaan anugerah kepada kita di saat di dunia ini yang makin hari semakin susah, yang semakin sulit. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Disebutkan di situ, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka, kita semuanya, dan Israel, bangsa Israel. Ya tentunya. Tapi disebutkan mereka dulu, bukan bangsa Israel dulu yang disebutkan, tapi mereka, kita dulu. Berarti Tuhan memperhatikan kita itu ya terfokus kita, karena Tuhan tahu kita bangsa kafir yang penuh kelemahan dan dosa. Maka kita diprioritaskan dulu, diperhatikan dulu supaya damai itu baru bangsa Israel milik Allah. Dan kita ini luar biasa, siapa kita sampai Tuhan memprioritaskan kita seperti itu untuk memelihara kita di dunia ini. Ya, sebab saudaraku, firman Allah itu luar biasa bagi kita. Selama kita berpegang teguh pada firman-Nya dan selalu merindukan firman-Nya dan selalu merindukan pengudusan oleh firman-Nya, kita justru mengalami hal-hal yang semakin baik dan semakin baik. Dan firman itu wujudnya adalah Yesus yang sudah menyerahkan nyawa di atas kayu salib, mati, bangkit, dan dipermuliakan menjadi mempelai pria surga. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama bagaimana Tuhan menggenapkan firman-Nya, ya, di saat Dia harus dipatok kepalanya dengan duri yang begitu tajam. Untuk apa? Untuk supaya kita semuanya tidak terkena durinya iblis. Ya, sehingga kita ada sukacita, kita tidak ada kesakitan, tetapi yang ada adalah damai sejahtera. Mari kita bersama merenungkan firman Allah pada Sabat ini. Firman Allah ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Berilah kesempatan firman Allah tinggal dan hidup di dalam kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
bersama kita akan bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan mengingat Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang dikuburkan, tetapi Dia hidup dan memberikan kemenangan kepada kita semua. Di atas korbanmu, ku alaskan tabisanku. Biar selalu Tuhan, ku tinggikan korban. Selalu Tuhan, ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa korban. di atas korban, Di atas korban-Mu, ku alaskan tabisanku. di atas korban, Di atas korban-Mu, ku percayakan hidupku. di atas korban, Di atas korban-Mu, ku akan menabur dan ku menjadi milik-Mu selamanya. biar selalu Tuhan, Selalu Tuhan, ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban di hidupku. haleluya. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa korban. Di atas korban bersama kita angkat tangan. Di atas korban-Mu, ku alaskan tabisanku. Di atas korban, Di atas korban-Mu, ku percayakan hidupku. di atas korban, Di atas korban-Mu, ku akan menabur dan ku menjadi milik-Mu selamanya. di atas korbanku, Di atas korban-Mu, ku alaskan tabisanku. di atas korbanku. Kami mohon pasti Di kau atas korban-Mu, ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu, ku akan menabur dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, bersujud mengambil bagian terbaik dalam kehidupan kami. Menerima pelayanan-Mu Tuhan, menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kepada kami, senantiasa menegur kehidupan kami Tuhan.
Kiranya kami boleh belajar dari setiap firman yang telah kami terima. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari masih begitu banyak dosa yang kami perbuat. Kami masih sering menyimpan kesalahan orang lain dalam kehidupan kami, dalam hati kami, Tuhan. Kami sering menyombongkan diri kami. Kami sering bebal, Tuhan. Kami keras kepala dan kami tidak dapat mengubah karakter kami yang jahat. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah Kau berikan dapat mengubah semuanya itu, Tuhan. Kiranya kami dapat mengubah karakter kami. Kami dapat menjadi sosok yang rendah hati sama seperti-Mu, Tuhan. Dan menjadi kerinduan kami, Tuhan, supaya kami dapat menempel erat dalam batu penjuru yang menjadi kekuatan kami. Kami bisa menjadi cabang yang terpatok dari pohon-Mu, Tuhan, pohon zaitun, sehingga kami dapat senantiasa merasakan berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan, ampuni kami. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami ingin belajar, Tuhan, sehingga hari lepas hari kami dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kami merindukan untuk dapat menjadi ciptaan yang baru, Tuhan. Kami merindukan untuk bisa menjadi mempelai wanita-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jadikan hati kami menjadi bejana yang senantiasa baru, bejana yang siap untuk menerima firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau kuatkan tangan kami, Engkau teguhkan hati kami, Tuhan, sehingga kami dapat menjaga firman-Mu, kami dapat memelihara firman-Mu dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk gembala kami, Tuhan, yang ada di tempat ini, yang senantiasa tidak pernah lelah, Tuhan, membimbing kami, mengajar kami, belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa berikan hikmat-Mu, Tuhan. Engkau berikan kemampuan untuk mengajar kami, Tuhan, dan memberikan kesabaran, Tuhan, dan membimbing kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih, Tuhan sudah banyak sekali berbicara kepada kami. Itu bentuk kasih-Mu kepada kami, kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini, baik yang saat ini ada di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Itulah pernyataan kasih-Mu kepada kami, supaya kami menjadi kehidupan ini tidak sia-sia, tetapi menjadi kehidupan yang tumbuh sampai berbuah-buah, sampai menjadi kehidupan yang sangat berarti di hadapan Engkau. Makasih, kami percaya damai, sejahtera, dan rahmat akan Kau turunkan kami kepada kami semuanya selama kami hidup di dunia ini. Walaupun dalam keadaan yang sulit saat ini, tetapi kalau kami berpegang pada firman-Mu, firman-Mu itu yang mendampingi kami. Seperti firman yang dinyatakan kepada kami, tangan Elisa yang selalu menempel pada Raja Yoas, kasih-Mu, firman-Mu yang selalu menempel pada kami. Maka segala sesuatu yang kami kerjakan pasti berhasil dengan baik. Oleh sebab itu kami percaya dalam keadaan apapun, dari manapun kami berada, selama kami berpegang pada firman-Mu, firman-Mu itu selalu menciptakan kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami percaya saat ini juga rahmat dari Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus turun kepada kami semuanya, yang memberikan damai, sejahtera, sukacita bagi kami semuanya. Meskipun kami masih ada di dunia ini, terima kasih. Biarlah kasih rahmat Bapa dan Putra Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, memimpin kami dan memberkati kami semuanya. Haleluya.
Amin.